Oke, jadi kita akan mengerjakan soal yang sebenarnya soalnya sudah dikerjakan sebelumnya, cuman tidak terrecord ketika pembahasan soalnya. Jadi saya akan membuat recordnya kembali ya, tentang soal perbandingan. Ada beberapa soal di sini, soal nomor 4 sampai nanti soal nomor 9 yang akan kita kerjakan. Oke. Nah, kita mulai saja. Jadi di sini disebutkan sebuah wadah berbentuk silinder yang diisi dengan seperempatnya. Jadi ada wadah diisi seperempat air ya. Jadi diisi air dengan seperempat bagian gitu maksudnya. Lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 4 liter sehingga isinya kini menjadi setengahnya. Yang ditanya adalah kapasitas wadah tersebut berapa. Oke, kita bahasakan ke bahasa matematika dulu ya. Kita modelkan ke persamaan matematikanya. Berbentuk silinder diisi seperempat air, berarti awalnya ada seperempat bagian ya. Setelah itu ditambah air sebanyak 4 liter, ditambah air 4 liter, maka menghasilkan isinya sekarang menjadi setengahnya. Jadi ada kata setengahnya, berarti jadi 1/2 bagian. Oke, sekarang kalau kita pindahkan, berarti 4 liter itu sama dengan setengah bagian dikurang 1/4 bagian. Nah, 4 liter sama dengan setengah bagian dikurang 1/4 bagian, berarti sisa 1/4-nya ya, 1/4 bagian. Oke, berarti satu bagiannya itu atau satu bagian atau kapasitas wadah secara keseluruhan itu sama dengan ya, ini 4 pindahkan jadi perkalian 4 kali 4 berarti 16 liter. Jadi satu bagian dari kapasitas wadah itu ya adalah isinya 16 liter. Berarti jawabannya yang adalah delta. Oke. Nah, kita juga boleh membuat ilustrasi sederhana, membuat sebuah apalagi tabung ya, silinder kertasnya tabung. Nah, membuat sebuah tabung seperti ini. Nah, terus diisi seperempatnya. Nah, awalnya diisi seperempatnya, katakanlah segini. Nah, terus katanya diisi 4 liter sehingga menjadi setengahnya segini. Oke, jadi ini setengahnya. Jadi sekarang satu bagian ini jadi setengahnya. Setengah bagian ini itu setelah diisi 4 liter. Nah, artinya kalau begitu logikanya, kalau setengah bagian ini itu 4 liter, ya bagian yang diisi 4 liter, berarti yang di sini juga 4 liter. Berarti setengah bagian ini hitungannya adalah 8 liter. Nah, kalau begitu setengahnya lagi yang kosong ini kita bisa simpulkan bahwa setengahnya juga ini adalah 8 liter. Berarti kalau keseluruhan isi bagian kapasitas wadah silinder ini adalah 8 tambah 8 itu 16 liter. Boleh juga seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 masih tentang soal cerita juga. Sekarang di sini dikatakan Sandy mempunyai uang 5 kali uang Sandi. Oke, kita buat dulu langsung model matematikanya. Katanya Sandy itu mempunyai uang 5 kali uangnya Sandi. Oke, sedangkan Sandi itu hanya sepertiga dari uang Suni. Jadi kalau begitu uangnya Sandi itu sepertiganya uangnya Suni. Oke, atau kalau kita mau tulis supaya bukan dalam bentuk pecahan, jadi Suni itu uangnya 3 kali uangnya Sandi ya. Nah, terus jika uang Suni ya, jika uangnya Suni adalah 1/2 uangnya Sony, 1/2 uangnya Sony. Nah, berarti kalau begitu uangnya Sony itu 2 kali uangnya Suni ya. Uang yang paling banyak adalah milik siapa? Nah, uang yang paling banyak katanya. Berarti
uang yang paling banyak itu tidak lain dan tidak bukan adalah punyanya. Ayo kita lihat, kita cek baik-baik. Di sini Sandy punya uang 5 kali uangnya Sandy ya. Nah, berarti kalau begitu di sini uangnya Sandy lebih banyak daripada uangnya Sandy ya. Jadi Sandy mempunyai uang 5 kali lipat uangnya Sandy. Nah, tapi ternyata Sandy itu uangnya cuma 1/3 dari uangnya Suni. Berarti kalau begitu kita bisa katakan Suni masih lebih kaya daripada Sandy ya. Suni ini uangnya jauh lebih kaya daripada Sandy. Terus ternyata uangnya Suni itu hanya setengah dari uangnya si Sony ya. Jadi uangnya si Suni ini itu setengahnya uangnya Sony, atau kita bisa bilang Sony itu uangnya 2 kali uangnya si Suni ya. Jadi kalau begitu, kalau kita mau urutkan jadi uang yang paling banyak itu adalah uangnya si Sony dulu ya. Sony, baru si Suni, baru si Sandy, baru si Sandy ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi uangnya seperti ini ya. Jadi yang paling besar itu adalah uangnya si Sony ya. Nah, yang C gitu. Oke. Nah, next lanjut lagi ke soal nomor 6 ya, nomor 6. Lanjut, di sini ada pipa air di suatu tempat mempunyai 354 cabang saluran untuk keperluan sehari-hari. Setiap rumah terpasang satu saluran air. Dalam satu hari, pemakaian mencapai 61.950 liter air. Rata-rata tiap keluarga menggunakan berapa liter per airnya. Ini cukup gampang, tinggal kita bagi saja keseluruhannya ini. Keseluruhan airnya dibagi dengan 354 cabang ya. Jadi 61.950 dibagi 354. Kalau kita pakai perhitungan sederhana, pembagi sederhana, kita akan mendapatkan nilai 175. Oke? Yang masih cukup gampang. Jawabannya yang C. Nah, ini pembagian sederhana. Oke, next lanjut ke soal nomor 7. Nah, jika untuk menggali sebuah sumur 6 hari dibutuhkan 4 orang, jika waktu yang dibutuhkan untuk menggali hanyalah 3 hari, maka dibutuhkan orang sebanyak berapa? Oke, ini perbandingan sebalik ya, antara jumlah hari dengan jumlah pekerja atau penggali. Nah, artinya kalau semakin banyak semakin sedikit hari yang kita butuhkan untuk mengerjakan suatu hal, maka orangnya harus semakin bertambah ya. Jadi harinya sedikit, orangnya bertambah. Nah, di sini harinya semakin sedikit, berarti orangnya harus semakin banyak. Nah, ini gampangnya begini triknya. Tinggal kita lihat 6 hari ke 2 hari itu dibagi 2 ya, berarti setengahnya. Jadi 6 hari ke 3 hari berarti setengahnya. Kalau begitu orangnya ini harus dikali dengan 2. Jadi 2 kalinya. Jadi kalau harinya diperpendek jadi setengahnya, maka orangnya harus diperbanyak 2 kalinya. Berarti kalau 6 bagi 2 itu 3, 4 harus kita kali 2. Kita kali 2 berarti sama dengan 8. Oke. Nah, berarti jawabannya benar adalah yang alfa. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, seorang penjual bakso mendapat pesanan 10 mangkuk dan dia harus diantar ke sebuah toko. Jika penjual hanya sanggup membawa 4 buah mangkok bakso, penjual itu harus mengantar seluruh pesanan sebanyak berapa kali? Nah, ini gampang ya. Nah, kalau sederhananya gini aja, berarti 10 mangkok dibagi 4 ya. Berarti ada sekitar 2 ya. 2 menyisahkan 2/4 ya. Nah, 2/4 gitu. Nah, 2/4 berarti kalau begitu dia akan mengantarkan 2,5 kali. Nah, berarti kalau 2,5 kali itu hitungannya adalah 4 kali ya, 4 kali lagi 3 kali ya. 3 kali. Nah, berarti jawabannya yang bravo. Oke, next, the last. Nah,
Reza dapat membaca 1332 kata dalam waktu 18 menit. Jika Reza menyelesaikan waktu, ini ada kesalahannya di sini ya, bukan 8 menit tapi 6 menit. 6 menit. Maka banyaknya kata yang sudah ia baca adalah berapa? Oke. Dia terpotong ya. Lanjut saja ke last meeting. Oke, kalau seperti ini berarti kita tinggal buat perbandingan dengan bentuk perbandingan senilai ya. Jadi 18 menit kita banding 18 menit kita banding dengan 6 sama dengan 1332 kata dibagi dengan X gitu. Oke. Nah, berarti X itu sama dengan 1332 kata dikali 6 dibagi dengan 18. Oke, berarti X itu sama dengan 6 bagi 18 itu dapatnya 3. Oke. 1332 kalau kita bagi 3 dapatnya adalah 4 ya. Berarti 444 kata. Berarti jawabannya yang error. Oke, jadi untuk bagian ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kalau ada kesalahan dalam materi ini nanti saya akan koreksinya lewat grup saja. Oke. Jadi terima kasih untuk kesempatannya dalam pembuatan video ulang ini ya. Video yang di remake istilahnya ya, karena kemarin tidak terekam gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, dan kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di grup tes intelijensia umum untuk di Skilledo. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.